Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur ala Allah ya Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita diberikan kesempatan nikmat iman Islam sehingga kita bisa menghadiri pengajian rutin malam Jumat. Semoga kedatangan kita ke majelis ini menjadi pahala, menjadi amalan penolong kelak di akhirat. Sholawat serta salam kita curahkan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, dan insya Allah sahabatnya kelak di yaumil akhir. Hadirin semua, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan membicarakan 3 hal investasi untuk kelak nanti di akhirat yang tak akan pernah rugi. Bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan yang saya hormati, hidup di dunia ini ibarat kontrak sementara. Ada masanya mulai, ada masanya habis. Kita sama tahu nggak ada manusia yang bisa lolos dari maut. Yang membedakan hanyalah ketika nafas kita berhenti, apakah pahala kita ikut berhenti atau malah terus berjalan. Nah, ini yang disebut oleh Rasulullah dalam hadisnya riwayat Muslim, apabila anak Adam meninggal maka terputuslah amalannya terkecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang mendoakannya. Marilah kita kaji satu persatu dari hadis tersebut. Yang pertama yaitu sedekah jariah, merupakan investasi akhirat yang tak pernah rugi. Bapak Ibu, kalau di dunia ini orang sibuk investasi saham, emas, properti, semua tujuannya satu, biar cuan terus walaupun nggak kerja lagi. Nah, sedekah jariah itu mirip tapi levelnya akhirat klasik. Kita sedekah sekali tapi pahalanya terus mengalir bahkan setelah kita tiada. Contohnya, kita bangun masjid, tiap kali ada yang sholat di situ pahalanya akan mengalir. Beli karpet untuk musola, tiap sujud jamaah di atas karpet itu pahalanya hampir ke rekening amal kita. Bikin sumur di kampung, tiap orang minum, mandi, wudhu, pahala, bayangkan, itu akan mengalir pahalanya. Bayangan kita tidur di dalam alam kubur tapi saldonya pahala terus bertambah, itu baru investasi sejati. Tapi ingatlah, sedekah jariah bukan cuma yang besar-besar, kadang kecil tapi bermanfaat. Kadang kita bersedekah tidak hanya untuk ataupun hanya materi. Bersedekah itu bisa dengan tenaga, pikiran, sehingga kita bisa mensedekahkan amal jariah tidak hanya berupa materi tapi bisa tenaga. Contohnya, kita membangun masjid, tentunya kita perlu tukang. Pada saat kita mempunyai keahlian tukang, kita ikut serta bekerja bakti tanpa harus dibayar. Kita mengangkat semen, membantu, tidak perlu kita bayar. Kita cukup dengan beramal jariah dengan keahlian kita maupun tenaga kita. Jadi tidak memandang orang miskin, orang kaya, orang tidak mampu, tidak bisa bersedekah. Kita bersyukur Allah memberikan kita nikmat sehat, nikmat kuat, tentunya juga nikmat
materi sehingga kita semuanya bisa berinvestasi atau beramal jariah. Ada kisah lucu, satu jamaah pernah bilang, "Ustadz, saya belum bisa bangun masjid, tapi saya nyumbang sandal buat wudhu. Kalau ada yang pakai sandal itu dapat pahala juga nggak?" Saya bilang, "Insya Allah dapat, selama sandal belum copot talinya dan belum jadi alas untuk jemur ikan, pahalanya akan terus mengalir." Jadi jangankan remehkan kebaikan kecil, kata Rasulullah. Janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun. Yang penting niatnya ikhlas karena Allah, bukan karena mau disebut dermawan level sultan. Untuk yang kedua, mari kita terangkan ilmu yang bermanfaat atau warisan yang tak akan pernah hilang. Yang kedua ini ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu, ini bukan cuma guru atau ustadz yang bisa dapat, tapi siapapun yang pernah mengajarkan sesuatu yang baik. Kita ngajarin anak kecil doa makan, ngajarin teman cara bersolawat, atau ngajarin tetangga cara baca Al-Fatihah yang benar. Semua itu bisa jadi amal jariah. Ilmu itu seperti api lilin. Kalau kita menyalakan, lilin orang akan terperangi. Lilin kita tidak berkurang, tapi malah menambah cahaya di sekitar kita. Coba bayangkan, kita ngajarin satu orang baca Al-Quran, lalu dia ngajarin anaknya, anaknya ngajarin cucunya, pahala kita tetap mengalir sampai generasi entah berapa. Ini adalah jaringan pahala tanpa batas waktu. Kalau di dunia ada yang namanya resell produk, nah di akhirat juga ada resell pahala. Kita dapat komisi loh, padahal orang yang kita ajarkan, pada orang yang kita ajarkan. Jadi mulai sekarang janganlah pelit berbagi ilmu. Tulis di medsos hal-hal yang bermanfaat, kirim nasihat, bukan cuma kirim video lucu, kucing atau gosip artis. Karena postingan bermanfaat bisa jadi ilmu jariahnya kalau orang lain mengambil manfaat darinya. Ya. Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, yang ketiga ini paling penting dan paling menyentuh. Anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Rasulullah bersabda, doa anak yang soleh akan terus mengalir untuk orang tuanya. Jadi anak yang soleh itu bukan anak polisi, bukan anak pejabat, bukan anak presiden, bukan anaknya orang kaya. Tapi anak yang soleh adalah anak yang beriman kepada Allah SWT dengan menjalankan perintah dan menjauhkan larangannya. Artinya walau kita sudah meninggal, selama anak kita masih rajin mendoakan, kita masih dikirim pahala ke alam kubur. Itulah kenapa Bapak Ibu, mendidik anak itu bukan sekedar agar mereka sukses di dunia, tapi juga agar mereka menjadi penolong kita di akhirat. Kita kerja keras cari uang biaya sekolah anak itu bagus, tapi jangan lupa ilmu agama dan akhlak jauh lebih penting. Karena nanti kalau kita sudah nggak bisa buka rekening, nggak bisa di-update status. Yang kita harapkan cuma satu, ya Allah, semoga anak-anakku ingat untuk mendoakan aku. Bayangkan tiap malam anak baca, Allahumma firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu adalah seperti transferan pahala otomatis setiap malam, tanpa internet banking, tanpa biaya admin. Tapi kalau anaknya malah sibuk main game, lupa sholat, lupa doa, ya kita cuma bisa nunggu notifikasi pahala yang gak pernah datang. Makanya mari kita sekarang kita tanamkan kebaikan dalam hati anak-anak kita.
Kalau kita berpikir-pikir, 3 amal ini semuanya berbentuk warisan kebaikan. Bukan harta yang ditinggalkan, tapi manfaat yang diteruskan. Harta bisa habis, jabatan bisa hilang, popularitas bisa tenggelam, tapi amal jariah tetap hidup meskipun jasad kita sudah tiada. Dan yang menarik, ketiga saling berkait. Kalau kita sedekah untuk ilmu, lalu anak-anak kita belajar dari situ, maka tiga-tiganya jalan sekaligus. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, hidup ini sebentar, tapi kalau kita gunakan dengan benar, hasilnya bisa kekal selamanya. Mari mulailah dari hal kecil. Sedekahkan apapun yang kita bisa, bagikan ilmu yang bermanfaat, dan didik anak kita agar anak saleh dan saleha. Karena nanti ketika kita sudah pindah rumah ke alam kubur, semua kita bisa tersenyum, karena pahala terus berdatangan seperti tamu yang gak pernah berhenti datang. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau itu datangnya benar, itu datangnya dari Allah. Kalau itu salah, karena kekhilafan saya pribadi. Saya Mukhlisin Al-Jemu, mahasiswa State PDDI. Terima kasih kepada semuanya yang telah mendengarkan sedikit ulasan ceramah. Semoga bermanfaat buat yang mendengarkan dan khususnya buat pribadi saya. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.